Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 31 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Bersama gereja semesta, marilah kita menghormati Bunda Maria yang dengan rendah hati, dengan taat, dan dengan kesetiaannya melaksanakan kehendak Allah dalam mewujud nyatakan karya keselamatan bagi umat manusia dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil Lukas menceritakan tentang kunjungan dan perjumpaan Santa Maria dan Elisabet, saudarinya. Sebuah perjumpaan yang sungguh luar biasa dan mendatangkan sukacita dan kegembiraan oleh karena Roh Allah hadir di sana. Di antara keduanya,
dan juga sukacita dan kegembiraan dalam diri anak-anak yang ada dalam rahim Bunda Maria dan juga Santa Elizabeth, yakni Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bagian kedua, Injil Lukas berkisah tentang Kidung Pujian Maria, karena karya Allah yang begitu besar terjadi melalui dirinya. Melalui Kidung Magnificat, kita juga mengetahui bahwa Maria melihat segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam dirinya. Hanya semata-mata karunia belas kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, gereja secara spesial menempatkan Maria sebagai tokoh penting dalam karya keselamatan Allah bagi dunia. Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium artikel ke-55 yang diberi judul Santa Perawan Maria Bunda Allah dalam misteri Kristus dan gereja menjelaskan posisi Maria dalam misteri Kristus dan gereja demikian. Demikianlah Maria, putri Adam, menyetujui sabda ilahi dan menjadi bunda Yesus dengan sepenuh hati yang tak tertambat oleh dosa manapun. Ia memeluk kehendak Allah yang menyelamatkan dan membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya, untuk dibawa dia dan beserta dia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, mengabdikan diri kepada misteri penebusan. Maka memang tepatlah pandangan para bapa suci bahwa Maria tidak secara pasif belaka digunakan oleh Allah, melainkan bekerja sama dengan penyelamatan umat manusia dengan iman serta kepatuhannya yang bebas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada 3 hal yang boleh kita refleksikan bersama melalui pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth dan juga melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini. Yang pertama, setiap kita, apapun hidup dan panggilan yang kita jalani saat ini, diundang Tuhan untuk ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Panggilan apapun yang kita jalani saat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi merupakan cara Allah untuk mengikut sertakan setiap kita, untuk membangun kehidupan dunia ini, membangun kehidupan gereja, kehidupan bangsa yang semakin lebih baik. Karenanya marilah kita belajar taat dan setia pada kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kita juga harus siap memuji dan memuliakan Allah melalui hidup dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Bunda Maria dan Santa Elizabeth telah memberikan teladan untuk kita sekalian. Janganlah kita cepat putus asa dan hilang harap ketika diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan, tetapi tetap percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk setiap kita. Kehendaknya adalah terbaik untuk setiap pribadi kita. Yang kedua, di pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth juga menjadi sebuah momen bagi setiap kita untuk saling mengunjungi, untuk saling mendukung, saling menguatkan dalam menjalankan tugas perutusan kita di tengah dunia ini.
sukacita, kegembiraan yang kita alami dalam persaudaraan sebagai murid-murid Tuhan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat bagi setiap kita untuk terus melanjutkan karya pewartaan Injil di tengah dunia ini. Yang ketiga, kita harus belajar dari Santa Perawan Maria. Belajar rendah hati. Oleh karena kerendahan hati, Maria dipilih Allah untuk mengandung, menjaga, dan merawat putra Allah. Walaupun dikaruniai dengan rahmat yang begitu besar, yang begitu istimewa, dengan dipilih menjadi bunda Allah, namun Maria tetap rendah hati. Maria sadar dia hanyalah seorang hamba di hadapan Allah, dan dia hanya berusaha untuk melakukan apa yang sungguh menjadi kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah, bersama Bunda kita, Bunda Maria, agar dengan rahmat Tuhan, kita sekalian pun boleh hidup dan bertumbuh dalam kerendahan hati, dalam ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Allah, untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, dalam mewujud nyatakan misi keselamatan Allah di tengah dunia ini. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.